Oke, selamat datang guys di YouTube gua. Nah, kali ini gua pengen nge-share ke kalian apa sih RAG itu dan kenapa kita perlu suatu sistem dengan bentuk dari arsitektur RAG ini, yaitu Retrieval Augmented Generation. Nah, sebelumnya, pada kasus ini kenapa RAG diciptakan? Nah, pada awal kasus, kita misalkan tanya ya ke AI atau ChatGPT, dia akan memiliki sebuah fakta spesifik atau yang dia pernah dilatih oleh data tersebut. Nah, dia pasti jago tuh ngejawab itu. Tapi ketika kita coba tanyakan ke dia, misalkan apa sih berita AI terbaru hari ini, bahkan detik ini, si AI tersebut tuh bakal ngebalasnya tuh hallucination. Dia bakalan acak-acakan ngebalasnya. Nah, sistem RAG tersebut itu tuh muncul untuk menghilangkan proses halusinasi tersebut. Ya, jadi bayangin nih, misalkan kalian tuh memiliki suatu data eksternal ya, data eksternal. Ini data eksternal, ya kan? Nah, di sini ini ada anggap aja lah ini ya. Ini input ya. Terus ini LLM atau model kalian dan ini adalah outputnya. Nah, pada kasus ini biasanya LLM itu dia lurus dari input ke LLM terus dapat output. Nah, di sini kan ada prompt nih untuk si LLM. Form ini tuh bisa kita definisikan sebagai user, ya kan? Sebagai user. Nah, proses-proses tersebut itu tuh normal dan emang umum, tapi kita butuh sesuatu yang namanya RAG agar si AI tersebut bisa mendapatkan data terbaru. Misalkan si AI tersebut tuh dilatih hanya sampai tahun 2023 ya. Si AI itu 2023 nih. Otomatis dia nggak bakal tahu data di 2025, ya kan? Dia nggak bakal tahu data di 2025. Yang otomatis kita butuh data eksternal untuk memasukkan si itu. Nah, sistem RAG tersebut itu tuh konsepnya seperti ini. Kita punya database ya, anggap aja ini database. Nah, database tersebut ini tuh kita bisa integrasiin sama si ini, sama si AI tersebut. Dia bisa bolak-balik. Dia bisa nge-retrieve setiap konten. Nah, misalkan di konten ini ada PDF tentang perusahaan ya. PDF perusahaan. Bentar ya. PDF perusahaan. Nah, di PDF perusahaan tersebut sebetulnya kita kan si AI ini kan gak mungkin tahu ya. Si AI ini tuh gak mungkin tahu bahwa dia punya data perusahaan. Nah, dengan teknik RAG, dia akan nge-retrieve konten di sini terus ngebalikin lagi dan dia akan memperkaya hasil dari ini ya. Dia akan di-augmented. Jadi dia akan diperkaya dan nantinya akan mendapatkan suatu output yang lebih memiliki insight yang lebih penting gitu. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa kasus kenapa si RAG ini diciptakan. Misalkan kalian butuh sebuah chatbot yang dia tuh ngerti perusahaan kalian ya. Dia tuh kalian pengen si AI tersebut tuh fokus pada data eksternal yang kalian miliki seperti transkrip nilai, transkrip bisnis dan lain-lain. Nah, itu dikatakan bahwa hal tersebut dibutuhkan oleh AI tersebut ya. Kita bisa memasukkan. Misalkan ini input kan, ya ini input dan lalu kita masuk ke LLM. Nah, ada contoh lain yaitu si LLM ini kita bisa berikan dia tools ya. Tools itu sendiri ini tuh misalkan kita bisa bikin si AI itu nge-search Google gitu kan, search Google terus bikin code secara otomatis. Kalian pernah tahu kan sistem cursor ataupun anti gravity? Nah, itu tuh sebetulnya pakai AI agent seperti ini ya. Dan tools ini dia akan selalu ngebalikin dan nge-retrieve, nge-invoke, nge-retrieve dan nanti hasilnya akan ditambahkan oleh LLM ini gitu. Dan kita juga bisa tambahkan ya, tambahan tadi eksternal data yaitu database ya. Vector database ini namanya ya. Vector database, vector DB. Nah, di vector DB ini cara kerjanya itu menggunakan similarity search. Ya, yang dimana misalkan di sini ada sebuah data ya. Di sini ada sebuah data. Nah, misalkan raja itu di sini ya. Dan
laki-laki itu di sini. Nah, tingkat kedekatan ini akan dihitung dengan si similarity search tadi gitu. Misalkan cosine similarity ataupun apapun itu, yang nantinya skor tersebut akan didapatkan dan nanti di retrieve ke si LLM ini gitu. Yang nantinya LLM ini akan mendapatkan hasil dari fitur embedding tersebut dan nantinya akan mendapatkan suatu output. Seperti itu. Dan itu adalah contoh sederhananya ya. Tapi aku ada beberapa contoh lain. Misalkan di sini ya. Agar kalian lebih ngerti. Misalkan pada kasus ini saya akan coba rangkum ya. RAG yaitu retrieval. Nah, R-nya itu retrieval, yang dimana retrieval ini akan mencari ya relevan info di DB vektor ya, vektor DB ya. Yang tadi kita bilang bahwa dia tuh akan narik di database ini lalu masuk ke LLM gitu kan. Bolak-balik. Nah, lalu yang kedua adalah teknik augmented-nya. Nah, di teknik augmented, dia akan memperkaya konteks dengan metadata. Jadi, memperkaya konteks ya, konteks yang didapat dari si data ini ya. Konteks dengan metadata ya. Artinya, data yang kita balikan di sini itu akan memiliki suatu source yaitu metadata, yang dimana metadata itu adalah suatu detail. Misalkan suatu buku ya, metadatanya otomatis dia punya author, dia punya page gitu, dia punya page, dia juga punya tema ya, theme dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah namanya metadata yang nantinya akan di augmented untuk memperkaya proses tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir adalah untuk, kelihatan nggak ya, untuk menghasilkan output generation. Nah, di generation ini akan menghasilkan ya output gitu, output dari si LLM. Sorry ya guys, tulisannya jelek. LLM. Yang nantinya ya, ini adalah hasil akhir yang didapatkan oleh si pengguna gitu. Dan untuk konsep RAG sebetulnya cukup sederhana seperti itu. Mungkin saya akan membahas lebih dalam lagi di video selanjutnya. Dan di sini saya akan coba bahas teori dulu ya, belum masuk ke coding karena penting kalian harus tahu dulu alurnya. Dan jika ada pertanyaan, boleh di komen saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.